Oke, assalamualaikum teman-teman sekalian. Mudah-mudahan semua ada dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kewaspadaan, dan tetap selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah dan krisis bangsa ini bisa cepat berlalu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan lanjutkan sesi perkuliahan kita di mata kuliah Sosiologi Pemerintahan, yaitu terkait dengan kali ini kita bicara tentang unsur-unsur dari sosiologi pemerintahan. Unsur-unsur sosiologi pemerintahan ini menurut bukunya Profesor Dr. Nyoman Sumaryadi yang kalian sudah punya. Di bab 3 saya akan meresume dari buku tersebut. Ada 4 unsur-unsur dalam sosiologi pemerintahan. Yang pertama, atau unsur yang pertama adalah legitimasi sosial, yang kedua adalah representativeness, yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, dan yang keempat adalah kerjasama, harmoni, dan integrasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa berbicara tentang sosiologi pemerintahan, kita bicara tentang 2 komponen besar. Yang pertama adalah komponen pemerintah, yaitu yang memberikan perintah, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai government, ya. Dan yang kedua adalah komponen masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, bicara tentang sosiologi pemerintahan, kita bicara tentang 2 komponen besar. Satu sisi adalah pemerintah atau government, dan satu sisi lagi adalah masyarakat, atau bisa kita sebut juga sebagai citizen. Oke, yang pertama, legitimasi sosial. Legitimasi sosial ini unsur sosiologi pemerintahan pertama. Ini berbicara mengenai bagaimana pemerintah itu mendapatkan legitimasi atau semacam pengakuan dari masyarakat. Nah, kita tahu bahwa tidak ada pemerintahan di dunia ini yang bisa memerintah begitu saja tanpa adanya pengakuan dari masyarakat. Nah, legitimasi sosial ini bentuknya di dalam pemerintahan di seluruh negara di dunia ini, bentuknya adalah melalui proses pemilu. Jadi kita tahu presiden, gubernur, bupati, wali kota itu tidak mungkin atau tidak akan mendapatkan legitimasi jika dia tidak memperolehnya dari sebuah proses demokrasi yang kita sebut dengan pemilu. Ya, jadi itu kita melihat dari situ saja sudah ada keterikatan yang sangat kuat antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat di sisi yang lain. Ya, dalam hal ini Montesquieu mengatakan bahwa pada hakikatnya pemerintah itu mendapatkan legitimasi, mendapatkan otoritas, mendapatkan kewenangan, bahkan mendapatkan kekuasaan itu semata-mata karena restu dalam arti tanda petik yang diperoleh dari masyarakat. Oke, ini unsur pertama dari sosiologi pemerintahan, legitimasi sosial. Yang kedua adalah representativeness. Ya, dalam konteks negara demokrasi seperti saat ini, maka suara yang diberikan oleh masyarakat tentu tidak bisa dilakukan dengan atau secara masif, secara keseluruhan, kayak gitu ya. Jadi bentuknya adalah representativeness. Nah, bentuk representativeness dalam konteks pemerintahan di kita, ini bisa kita lihat dengan eksistensi lembaga perwakilan. Kita tahu ada DPR untuk tingkat pusat, ada DPRD untuk tingkat provinsi, dan ada DPRD untuk tingkat kota dan kabupaten. Pada hakikatnya, mereka lah yang menjadi representatif atau perwakilan dari suara rakyat untuk bisa diakomodir oleh pemerintah. Ya, jadi bentuk saya ingin mengatakan di representativeness ini bahwa bentuk kanal aspirasi atau saluran dari masyarakat itu bisa melalui 2 kanal. Kanal pertama bisa disampaikan secara langsung kepada pemerintah. Kanal kedua bisa juga disampaikan secara langsung juga kepada lembaga perwakilan.